Hola Mina. Setelah sebelumnya saya sudah membahas secara lengkap 3 chapter terbaru Black Clover versi ofisialnya. Di video kali ini saya akan membuat video reviewnya. Kita akan bahas hal apa saja yang menarik, mengecewakan, janggal, dan apapun itu yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover Chapter 387 berjudul Limit Breakers. Judul ini mengacu kepada Asta dan Yuno yang berhasil mendobrak kemampuan mereka hingga mencapai batas atau mencapai puncak evolusi dari kekuatan mereka masing-masing. Asta dengan Perfect Devil Union dan Yuno dengan Perfect Spirit Dive. Sebenarnya Asta sudah pernah menyentuh wujud sempurna ini, yaitu dalam momen krusial saat melawan Raja Iblis Lucifero di Kerajaan Spade. Kita semua ingat betapa mengerikannya Asta saat itu. Sosok yang bahkan membuat entitas terkuat dari dunia bawah sekalipun tidak berdaya di bawah tekanan anti-sihir Asta. Tapi, ada satu masalah besar yang menghantui kekuatan ini, yaitu daya tahan. Meskipun secara ofensif, wujud Asta ini adalah wujud sempurna yang tidak tertandingi, tapi tubuh manusia Asta tetap memiliki limit yang cukup signifikan. Limit ini bukan seberapa banyak dia mengeluarkan kekuatannya, atau seberapa kuat daya hancur dari kekuatannya, tapi tentang beban tekanan kekuatan negatif yang merusak tubuhnya, yang membuat Asta tidak bisa mempertahankan wujud sempurnanya dalam waktu yang sangat lama. Yang menarik di chapter 387 ini berbeda dengan saat melawan Lucifero, di mana Asta bertarung dalam kondisi penuh amarah dan terdesak. Di pertarungan melawan Lucius ini, Asta bertarung dengan ritme yang sinkron bersama Yuno yang merupakan rivalnya. Kehadiran Yuno ini sebagai penyeimbang kemungkinan besar membantu Asta menjaga fokus mentalnya, sehingga penggunaan energi anti-sihirnya jauh lebih efisien dan tidak meledak-ledak yang bisa mempercepat kerusakan tubuhnya. Nah, jika Asta adalah representasi dari kekuatan fisik dan anti-sihir yang mendobrak logika, maka Yuno di chapter ini adalah perwujudan dari kesempurnaan sihir itu sendiri. Melalui wujud Perfect Spirit Dive, Yuno membuktikan bahwa dia bukan kesatria sihir berbakat biasa, melainkan individu yang sudah melampaui konsep bakat itu sendiri. Satu detail yang sangat menarik di sini adalah bagaimana Yuno mencapai titik ini. Berbeda dengan Asta yang harus berurusan dengan risiko fisik yang menghancurkan tubuh, tantangan terbesar Yuno adalah sinkronisasi sihir. Kita tahu, Yuno bukan hanya memiliki sihir angin, tapi juga sihir bintang. Di wujud sempurnanya ini, Yuno tidak lagi menggunakan kedua sihir itu secara terpisah. Dia berhasil menyatukan energi dari roh sihir Seal dengan hukum ruang dari sihir bintangnya. Inilah yang kita sebut sebagai sense stage sesungguhnya. Lucius sendiri sampai terheran-heran karena mana yang dipancarkan Yuno begitu masif, hingga terasa seperti Yuno sedang mengontrol seluruh atmosfer di medan pertempuran. Jika sebelumnya Yuno sering terlihat kehabisan mana setelah mengeluarkan serangan besar, di chapter 387 ini, Yuno terlihat jauh lebih stabil, seolah-olah dia telah menjadi wadah mana yang tidak terbatas. Sinergi duo rival pun menjadi poin paling keren dalam chapter kali ini. Di saat Asta bertugas membatalkan sihir Lucius dan memberikan serangan fisik yang mematikan, Yuno berperan sebagai support sekaligus main attacker, yang memastikan Lucius tidak memiliki celah untuk kabur atau beregenerasi dengan tenang. Yuno adalah bukti hidup dari ungkapan sihir adalah tentang imajinasi dan tekad. Dengan imajinasinya untuk melampaui Asta, Yuno berhasil mengubah limitasinya menjadi kekuatan yang setara dengan kaisar sihir. Jadi, jika kalian bertanya, siapa yang lebih unggul saat ini? Jawabannya adalah bukan keduanya, tapi keduanya saling melengkapi. Tanpa perlindungan mana dari Yuno, Asta akan sulit mendekati Lucius, dan tanpa tebasan anti-sihir Asta, Yuno tidak akan bisa menembus pertahanan regenerasi Lucius yang abadi. Hal menarik lainnya dalam chapter 387 yang wajib kita bedah, karena menjadi salah satu bagian yang paling emosional di chapter ini, yaitu Lucius Socrates, sosok yang merasa dirinya Tuhan, mencoba menghancurkan mental Asta dengan menyebutnya si cacat, yang tidak layak ada di dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Respon Asta justru menunjukkan perbedaan kelas antara pahlawan sejati dengan diktator yang kesepian. Ada 3 poin krusial dari ucapan Asta yang membuat kita merinding. Pertama, penerimaan diri yang sempurna. Lucius menawarkan dalam tanda kutip penyelamatan untuk Asta, tapi Asta menjawab dengan tegas
tegas bahwa dia tidak pernah meminta itu. Di sini Asta mengakui bahwa semua rasa sakit, frustasi, putus asa, dan penghinaan karena tidak memiliki mana adalah fondasi jati dirinya. Perasaan menyakitkan itu telah membentuk diri Asta yang sekarang. Dengan kata lain, jika Asta tidak pernah merasakan perasaan itu, Asta tidak akan pernah mencapai titik di mana dia bisa mendapatkan kekuatan sempurna dalam wujud Devil Unionnya. Dia pun akan menjadi pribadi yang jauh berbeda, tidak seperti pribadi Asta yang sekarang. Jelas ini memiliki makna yang sangat dalam. Secara tersirat, Asta memberikan pesan bahwa kekurangannya bukan cacat, tapi guru terbaik baginya. Di saat Lucius menganggap ketidaksempurnaan Asta adalah sampah, Asta justru merangkul ketidaksempurnaan itu untuk menjadi manusia paling kuat. Inilah yang membuat Lucius terpukul secara mental. Dia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa bangga dengan kekuatannya. Kedua, kedaulatan atas dirinya sendiri. Ucapan Asta yang berkata ini adalah nyawaku, milikku sendiri, adalah tamparan keras bagi rencana dunia setara Lucius. Lucius ingin mengontrol setiap nyawa manusia demi perdamaian, tapi Asta menegaskan bahwa hak atas hidup dan nasib ada di tangan individu masing-masing, bukan di tangan penguasa yang merasa paling benar. Ketiga, penghancuran topeng Julius Novachrono. Ini adalah jurus akhir yang sukses dari Asta. Saat dia berkata, "Kau itu bukan Julius. Tidak ada seorang pun yang mengagumi sosok payah sepertimu." Asta secara resmi memisahkan sosok mentor yang dia cintai dengan monster yang ada di hadapannya. Asta sadar bahwa Lucius hanyalah pengecut yang bersembunyi di balik kekuasaan besar Julius. Julius Novachrono dikagumi karena dia menghargai semua orang tanpa memandang mana. Sedangkan Lucius hanya peduli pada ego dan kesempurnaan palsu. Ucapan sosok payah itu benar-benar meruntuhkan harga diri Lucius hingga dia emosi dan kehilangan ketenangan. Lucius sangat emosi karena untuk pertama kalinya rencana masa depan idealnya dianggap dalam tanda kutip payah oleh seseorang yang dia anggap paling payah. Ditambah Yuno secara tidak langsung membandingkan Lucius dengan sosok Asta yang Lucius anggap payah itu. Secara psikologis, saat itu Lucius sedang mengalami dalam tanda kutip kematian ego. Semakin Asta berdiri tegak setelah dihantam oleh ketidaksempurnaan, semakin Lucius menyadari bahwa kekuatannya yang setingkat dewa sekalipun tidak bisa menundukkan tekad seorang manusia tanpa mana. Jadi di chapter 387 ini sebenarnya tidak hanya ada perang fisik, tapi ada perang mental dan ideologi juga. Memang di chapter ini perang fisik masih terlihat berimbang, tapi perang mental dan ideologi jelas dimenangkan secara telak oleh Asta. Oke, mungkin untuk sekarang cukup sekian. Video selanjutnya saya akan bahas review chapter 388 yang menjadi akhir hidup Lucius. Oke, bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.ピクセルパワーストーリーが展開全てのフレームに新しい冒険が語られるクラシックから最新トレンドまでアニマルガティック